lagi, yang lainnya akan keberatan. Kenapa dia? Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Konawe Selatan terus melanjutkan bukti komitmennya dalam pengawasan untuk menjaga transparansi, akuntabel, dan menjunjung tinggi integritas dalam proses perekrutan anggota panitia pemungutan suara pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Sebanyak 3.068 calon anggota PPS di Konawe Selatan yang dinyatakan lulus secara administrasi, kini tengah menghadapi tes tertulis melalui sistem Computer Assisted Test atau CAT yang pertama kali diselenggarakan oleh KPU Konawe Selatan. Tes tertulis ini diselenggarakan selama 3 hari dari 9 sampai 11 Januari. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Konawe Selatan, Awaludin, mengatakan Bawaslu hadir dalam tahapan ini untuk memastikan perekrutan anggota penyelenggara pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Awaludin menegaskan syarat-syarat dalam perekrutan anggota PPS dipastikan tidak keluar dari syarat yang telah ditentukan oleh KPU, sehingga integritas penyelenggara pemilu dapat benar-benar dijalankan. Pastinya pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu Kabupaten dan dibantu oleh Panwas Kecamatan itu memiliki fungsi pengawasan sebagaimana telah ditentukan di Undang-Undang 7, kemudian per Bawaslu 5, dan yang terakhir itu di Surat Edaran Bawaslu RI nomor 32 tahun 2022. Apa kemudian yang akan kita pastikan dalam tahapan pendaftaran atau rekrutmen PPS ini? Yang pertama kita pastikan ya ketaatan prosedur yang dilakukan oleh KPU, karena dalam hal ini yang memiliki kewenangan untuk merekrut adalah KPU Kabupaten Kota. Kemudian yang berikutnya kita memastikan semua yang mengikuti sekarang karena masuk sudah sampai di tahapan atau di jadwal sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPU itu sudah masuk pada seleksi tes tertulis. Kita pastikan semua yang mengikuti tes tertulis itu memenuhi syarat secara administrasi. Jadi memenuhi syarat secara administrasi sesuai di pasal 72 Undang-Undang 7 2017, kemudian di PKPU 8 2022, dan kemudian di keputusan KPU 476 2022 kalau nggak salah ya. Persyaratannya jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi, kira-kira begitu. Apa yang tertulis di situ jangan lagi dikurang-kurangi. Misalkan salah satu contoh yang paling membuat kita agak sedikit gelisah dengan biasa mendapatkan isu-isu ada persyaratan lain, kira-kira begitu, dengan atau biasanya ada pungutan biaya. Lebih familiarnya kita bisa sebut dengan mahar. Nah, ini kita harus pastikan bahwa dalam perekrutan atau seleksi PPS ini khususnya di Konawe Selatan tidak ada persyaratan tambahan, termasuk tadi mahar apapun segala macam namanya itu tidak diperkenankan. Semua harus kembali ke ketentuan Undang-Undang 7, kemudian PKPU dan keputusan KPU. Antusiasme masyarakat untuk menjadi PPS pada tahun ini sangatlah besar dari tahun sebelumnya. Olehnya itu, Awaludin berharap dari 1053 PPS yang terpilih nantinya berkompeten dan layak secara akademik, sehingga semua tahapan pemilu di tingkat kelurahan dan desa dapat dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab. Siapapun nanti yang terpilih, ini kan 3 kali kebutuhan pasca CAT ini untuk melanjutkan di tahap wawancara. Nah, di 9 untuk mengerucut ketiga, kita pastikan semuanya layak secara akademik, kemudian juga secara kompetensi dalam hal ini keahlian atau keterampilannya dalam kepemilian ini memang
mumpuni, kira-kira begitu. Sehingga semua tahapan-tahapan yang ada di tingkat kelurahan desa ini dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bawaslu Konawe Selatan berkomitmen akan terus melakukan pengawasan secara melekat setiap tahapan maupun jadwal dari KPU, khususnya Badan Ad Hoc dalam perekrutan ini. Awaludin menjelaskan pihaknya akan menempuh langkah pencegahan jika terjadi hal yang berpotensi terdapat kesalahan untuk dilakukan saran perbaikan dengan mengedepankan asas pencegahan. Adapun jika masih terdapat pelanggaran pada proses rekrutmen ini, pihaknya akan langsung menindaklanjuti dengan tindakan dugaan pelanggaran. Fungsi pengawasan kita salah satunya adalah strategi pencegahan. Tentu potensi-potensi yang akan menjadi kendala atau hambatan di pelaksanaan tes tertulis itu akan kita antisipasi, dan seperti apa mekanismenya untuk kemudian kita melakukan pencegahan. Pertama ya kita harus melakukan pengawasan melekat di semua titik yang ditentukan oleh KPU Konawe Selatan untuk melaksanakan tes tertulis, karena sistemnya hari ini, dan ini saya kira adalah pertama kali dilakukan oleh KPU Konawe Selatan melaksanakan tes tertulis secara online. Cukup ini hal yang positif karena ini menunjukkan partisipasi publik untuk menjadi bagian dari penyelenggara itu besar sekali animonya, dan kami juga cukup apresiasi, walaupun kemarin memang ada beberapa kecamatan, ada beberapa desa di beberapa kecamatan tertentu yang membutuhkan perpanjangan waktu untuk memenuhi kuota. Tapi secara keseluruhan kalau kami melihat ini luar biasa progresnya. Antusias atau animo masyarakat, apalagi ini dikhawatirkan sebelum masuk rekrutmen kemarin dengan wacana semua proses seleksi itu via online, dikhawatirkan akan mengurangi minat pendaftar, tapi ternyata justru lebih menunjukkan ada grafik kenaikan pendaftar. Animo masyarakat cukup positif lah, baiklah menurut kami. Prinsipnya kami Bawaslu Konawe Selatan bersama dengan teman-teman Panwas Kecamatan sampai saat ini berkomitmen akan tetap melakukan pengawasan secara melekat, step by step atau jadwal yang dijalankan oleh teman-teman KPU di proses rekrutmen Badan Ad Hoc ini, khususnya PPS. Kemudian kita akan menempuh langkah pencegahan jika terjadi hal-hal yang kemudian berpotensi terdapat kesalahan, untuk kemudian kita sampaikan saran perbaikan ke teman-teman. Ini jadi kami mengedepankan asas pencegahan, strategi pencegahan kami. Toh kalaupun kemudian pencegahan sudah kami lakukan, tapi juga masih terjadi atau potensi dugaan pelanggaran itu masih terdapat di proses rekrutmen PPS ini, kami akan tindak lanjuti dengan penindakan dugaan pelanggaran.